Ini adalah sebuah kasus yang kita kenal sebagai kasus hydrops fetalis, di mana kita melihat kondisi bayi dengan cairan yang memenuhi seluruh rongga kompartemen tubuh, lebih dari 2 bagian. Jadi misalnya pada bagian kepala, struktur kulitnya membengkak, kita bisa melihat gambaran kista di lehernya, kemudian rongga dada, paru-paru terisi oleh cairan, rongga perut kulitnya membengkak, terisi cairan, sehingga keseluruhan kita katakan sebagai kasus hydrops fetalis. Usia kehamilan memasuki kehamilan 13 minggu, di mana sejak awal kita bisa melihat kondisi bayi yang terisi oleh cairan memenuhi seluruh kompartemen tubuhnya. Banyak faktor yang kemungkinan menjadi penyebab, baik faktor-faktor imunitas, ketidakcocokan antara golongan darah ibu dan bayi, kemungkinan adanya virus atau infeksi yang masuk ke tubuh ibunya selama kehamilan, juga bisa sebagai akibat dari kelainan bawaan genetika yang biasanya terjadi pada kasus-kasus Down syndrome atau monosomi X Turner syndrome. Kasus lain yang tidak berhubungan dengan genetika kemungkinan dari kondisi jantung janin yang jelek atau kelainan bawaan jantung sejak awal kehamilan. Dengan sendirinya perlu kita telusuri satu persatu penyebab dari kondisi kelainan fatal yang menyebabkan janin dalam kondisi membengkak seperti ini. Umumnya janin tidak akan bertahan memasuki bulan kelima karena bengkaknya akan semakin bertambah dan fungsi jantung dengan sendirinya akan semakin berat. Di sini kita bisa melihat dari tampilan transparan bagaimana tubuh janin yang membengkak dan terisi oleh cairan di tubuhnya. Umumnya janin tidak akan memasuki lebih lama dari bulan kelima dan biasanya akan berakhir dengan keguguran. Secara spontan janin ini akan meninggal. Jadi ini adalah kasus yang kita namakan sebagai hydrops fetalis, di mana kita bisa melihat seluruh kompartemen leher, kulit, bagian perut semuanya terisi oleh cairan. Ini adalah kulit yang seharusnya menempel, tapi kemudian melebar dan menebal terisi oleh cairan. Di sini kita melihat fungsi jantung, di mana struktur jantung terlihat normal. Artinya, kemungkinan kelainan penyebab bayi ini bengkak bukan dari suatu kelainan bawaan pada organ jantung. Sehingga kita bisa mengarahkan ke kelainan bawaan yang lain yang mungkin menjadi penyebab seperti kelainan ketidakcocokan darah, penyakit autoimun yang lain, atau penyakit genetika kromosom. Di sini kita bisa melihat 4 ruangan jantung dengan pembuluh darah yang normal, sehingga kemungkinan penyebab dari janin ini hydrops adalah kondisi selain kelainan jantung. Terlihat bagian dada terisi oleh air, perut juga. Struktur kelamin agak sulit untuk kita pastikan karena dengan kondisi janinnya sudah membengkak cukup sulit untuk melihat.
Jadi ini adalah cairan yang menumpuk pada rongga-rongga di sekujur tubuh bayi. Bagian kistik ada di leher dengan kepala, kulitnya membengkak, dan sekujur tubuh bayi terlihat terisi oleh cairan. Jadi ini adalah kasus yang kita namakan sebagai hydrophytalis, dan adanya gambaran kista, kistik, higrom yang menempel pada area leher bayi. Nah, di sini kita bisa lihat bagian leher dengan gambaran menyerupai kista-kista yang menempel pada sisi leher bagian belakang. Prognosis dari kasus ini cukup berat, dan umumnya bayi tidak akan bertahan memasuki bulan kelima. Bisa kita lihat dan kita ukur ketebalan dari gambaran tengkuk leher yang mencapai hampir 8,9 mm, di mana bagian normal aja sekitar 2,5 mm. Jadi bisa dipastikan kondisi ini benar-benar kondisi yang cukup buruk, dengan gambaran bayi yang sudah sedemikian bengkak. Perlu kita sampaikan inform konsen pada orang tua resiko yang akan dihadapi dengan kondisi janin seperti ini, peluang-peluang apa yang mungkin terjadi, faktor penyebab dan faktor resikonya. Lagi kita coba melakukan rekonstruksi untuk melihat keseluruhan dari tubuh janin yang sudah membengkak ini. Jadi ini perhatikan bagian perut yang membuncit, bagian kepala yang membengkak, dengan seluruh kulit yang menggelambir. Jadi inilah kasus hydrophytalis, di mana seluruh bagian kompartemen dari tubuh janin ini membengkak, dan kasus yang cukup buruk prognosisnya. Umumnya janin ini akan tidak bertahan memasuki bulan kelima dari kehamilan. Jadi ini adalah sebuah contoh kasus hydrophytalis.